Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Amelia dengan nomor pokok mahasiswa 18112340350350053 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Nasional. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau yang biasa disebut dengan BLU untuk tugas akuntansi sektor publik. Nah, langsung aja kita masuk ke slide yang pertama. Di mana di sini slide yang pertama yaitu membahas tentang fenomena agensifikasi di dunia. Terlebih dahulu, apa sih agensifikasi? Agensifikasi pada dasarnya adalah pemisahan antara perumusan kebijakan atau politik dan implementasi kebijakan atau administrasi. Perumusan kebijakan tetap dilakukan oleh departemen atau kementerian, sedangkan implementasi kebijakan dilimpahkan kepada agen atau instansi yang memiliki otonomi tertentu untuk memberikan layanan umum. Jadi konsep agensifikasi ini sebenarnya merupakan konsep pemberdayaan organisasi publik dengan menciptakan agensi atau unit atau instansi yang memiliki otonomi atau semi-otonomi dalam sektor publik dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Nah, untuk fenomenanya sendiri yaitu mengatakan bahwa pemerintah atau layanan pemerintah kepada masyarakat itu cenderung mengatakan birokratis. Itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, karena banyak faktor yang membuat birokrasi menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan agen dapat dilakukan untuk memperbaiki pengendalian dan manajemen keuangan dengan tujuan yang pertama, mengisolasi pengambilan keputusan dari politik. Yang kedua, identifikasi tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, skema akuntabilitas yang baik. Yang keempat, peningkatan nilai ekonomi dan efisiensi. Dan yang kelima yaitu memperkenalkan konsep New Public Management. Nah, berikut adalah negara-negara yang menerapkan konsep agensifikasi di dunia, yaitu yang pertama adalah negara Inggris, yang kedua Swedia, yang ketiga Kanada, yang keempat Selandia Baru, yang kelima Belanda, dan yang keenam Jepang. Berdasarkan data, jumlah agensi meningkat secara signifikan hampir semua negara di seluruh dunia. Jadi berdasarkan deskriptif yang sudah dilakukan, maka dipublikasi sehingga semakin banyak jumlah agensi-agensi yang diterapkan. Selanjutnya yaitu Common Features setiap agen menurut OECD. Yang pertama yaitu struktur pengelolaan di level atas berbeda dengan kementerian biasa, di mana yang tercakup dalam poin ke-1 ini adalah yang pertama yaitu hierarki yang berbeda, yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga badan pengelolaan. Yang kedua, lingkungan pengendalian yang berbeda, yaitu memiliki peraturan manajemen, keuangan, kepegawaian yang lebih longgar dibandingkan kementerian biasa. Yang terdapat dalam poin kedua ini yaitu 1. Peraturan kepegawaian, yang kedua penganggaran, keuangan, dan akuntansi. Terus kita lanjut lagi ke poin yang ketiga, di mana poin ketiga di sini yaitu adalah otonomi pengelolaan. Yang mencakup dalam poin ketiga ini adalah 1. Manajemen kontrak, 2. Manajemen dan penganggaran yang berorientasi output atau outcome. Kontrol pada input terus dikurangi. Terus yang ketiga, penganggaran tahun jamak. Nah, kita lanjut lagi ke slide yang berikutnya, di mana di slide ini membahas tentang bentuk pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Pengelolaan keuangan negara di Indonesia itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, tidak dipisahkan. Untuk poin yang pertama ini terdapat atau yang mencakup diantaranya yaitu 1. Dikelola melalui sistem APBN. Yang kedua, itu tunduk sepenuhnya pada perundang-undangan keuangan negara.
Terus yang ketiga itu berlaku prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara, asas bruto, universalitas, non-afektasi, dan non-kontraksi. Terus yang kedua yaitu dipisahkan. Nah, di sini cuman mencakup satu, yaitu tunduk pada rezim perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang BUMN. Nah, di sini sudah terdapat tabel posisi agensi, posisi pemerintah, dan posisi sektor swasta dalam hal output atau layanan yang akan diberikan. Nah, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu public goods, semi-public goods, dan private goods. Yang pertama yaitu public goods, ialah barang atau jasa yang masyarakat itu bisa mendapatkannya tanpa harus bersaing, atau berlaku untuk semua masyarakat. Contohnya yaitu seperti jalan raya atau jalan umum. Yang kedua itu ada semi-public goods, ialah barang-barang milik umum yang kemudian bisa menjadi pribadi. Contohnya seperti jalan tol dan kebijakan ganjil genap. Yang ketiga ialah private goods, di mana di sini ialah barang-barang pribadi atau swasta. Nah, antara private goods dan public goods itu saling bertentangan karena dari penjelasan di sini private goods ialah tidak semua orang bisa mendapatkannya terus dengan waktu yang bersamaan dan perlu adanya persaingan. Seperti yang kita lihat di tabel ini, badan layanan umum itu terletak pada posisi semi-public goods karena layanan-layanan yang diberikan kepada masyarakat, tapi masyarakat harus memberikan kompensasi dalam layanan tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai satker atau satuan kerja. Di sini sudah terdapat 3 satker. Yang pertama yaitu satker biasa. Di sini satker biasa ini ia tidak mendapatkan keuntungan karena dalam satker ini pendapatannya itu kurang dari pengeluaran atau belanja. Terus yang kedua itu tidak otonom. Yang ketiga, pengelolaannya sesuai dengan mekanisme APBN. Yang kedua itu satker dengan PKBLU. Nah, di satker ini itu ia tidak mengutamakan keuntungan. Terus yang kedua itu pengelolaan keuangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2005. Yang ketiga, kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Yang keempat ialah semi-otonom. Untuk satker yang ketiga yaitu perusahaan negara atau BUMN. Nah, di sini ia lebih mengutamakan profit oriented atau karena dia pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran atau belanja. Yang kedua, pengelolaan keuangannya itu berasal dari bisnis murni. Terus yang ketiga itu kekayaan negara yang dipisahkan. Terus yang keempat, ia adalah otonom. Selanjutnya kita masuk ke pelayanan umum. Di sini sudah terbagi menjadi dua, yaitu ada pemerintah dan korporasi. Nah, di dalam pemerintah ini yaitu pemberian outputnya murni untuk masyarakat. Terus yang kedua pendanaannya berasal dari penerimaan pajak. Terus yang ketiga pengelolaannya itu melalui sistem APBN. Jadi dari pelayanan pemerintah ini dapat disimpulkan bahwa kualitasnya secara output pelayanan dari pemerintah ini memiliki kualitas dan harga yang rendah. Yang kedua yaitu korporasi. Di sini korporasi ini adalah motivasi untuk keuntungan. Terus pendanaannya itu berasal dari masyarakat. Yang ketiga, pengelolaannya tidak melalui sistem APBN. Jadi dari penjelasan di atas yaitu dapat disimpulkan di sini mereka memproduksi barang dengan kualitas dan harga pelayanannya yang tinggi. Atas dasar perbedaan itu, tentunya ada kondisi-kondisi ideal yang diinginkan masyarakat.
Tentunya masyarakat ingin mendapatkan kualitas yang tinggi dengan harga yang rendah. Nah, berikut ideal yang diinginkannya masyarakat. Nah, di sini gagasan idealnya atau layanan umum tertentu, tentunya gagasan yang pertama yaitu mengenai kualitas. Nah, kualitasnya itu harus tinggi. Terus yang kedua itu harga bisa sharing atau cenderung lebih rendah. Terus lembaganya itu lembaga pemerintah dan pengelolaannya itu adalah model koperasi. Nah, gagasan-gagasan inilah yang nantinya akan membentuk badan layanan umum. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke peraturan perundang-undangan mengenai konsep badan layanan umum di Indonesia berdasarkan pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang pertama yaitu mengenai pasal 68, di mana pasal 68 ini terdapat beberapa poin yang berisi. Yang pertama yaitu Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan, dikelola, dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum. Yang ketiga, pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan, sementara pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Teknis yang bersangkutan. Yang keempat, pembinaan keuangan BLU pemerintah dapat dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah, sementara pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pasal 69, di mana pasal 69 di sini berisi tentang 1. Badan Layanan Umum menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA tahunan. RKA beserta laporan keuangan dan laporan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKA dan laporan kinerja KL atau Pemda. Yang ketiga, pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dikonsolidasikan dalam RKA kinerja KL atau Pemda. Yang keempat, pendapatan Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan merupakan pendapatan negara atau daerah. Yang kelima, Badan Layanan Umum itu dapat menerima hibah. Yang keenam, pendapatan Badan Layanan Umum dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Terus yang ketujuh, ketentuan lebih lanjutnya itu mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, setelah kita membahas beberapa slide di atas, sekarang barulah kita masuk ke pengertian Badan Layanan Umum atau BLU. Nah, Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya itu didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Nah, Badan Pelayanan Umum atau BLU ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Pelayanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik Badan Layanan Umum, tujuan dari Badan Layanan Umum, dan fleksibilitas Badan Layanan Umum. Nah, yang akan pertama dibahas di sini yaitu mengenai karakteristik Badan Layanan Umum, di mana karakteristik Badan Layanan Umum di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, instansi pemerintah atau kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang seluruh atau sebagiannya dijual ke masyarakat. Terus yang ketiga, tidak mengutamakan mencari keuntungan. Yang keempat,
itu dikelola oleh otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi. Selanjutnya yaitu masuk ke tujuan dari Badan Layanan Umum. Di sini tujuan dari Badan Layanan Umum ini yaitu 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. Yang ketiga, penerapan praktek bisnis yang sehat. Selanjutnya yaitu tentang fleksibilitas Badan Layanan Umum. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, bidang kepegawaian memperkerjakan tenaga profesional non-PNS. Yang ketiga, remunerasi atau pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Nah, berikut adalah data dan fakta mengenai perkembangan Badan Layanan Umum sejak pertama kali diinisiasi pada tahun 2005 sampai sekarang. Nah, di sini kita lihat peningkatan dari Badan Layanan Umum dari tahun 2005 sampai tahun 2020, di mana yang pada tahun 2005 itu terdapat cuma 13 Badan Layanan Umum. Sedangkan sekarang itu sudah meningkat sebanyak 243 Badan Layanan Umum yang terdiri. Nah, seperti yang kita lihat di sini, itu pada tahun 2013 dan 2014 itu mengalami moratorium atau tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2012 sampai 2014. Kita lanjut lagi ke slide yang berikutnya, di mana slide di sini yaitu mengenai life cycle BLU atau kapan pertama kali Badan Layanan Umum itu dimunculkan. Seperti yang kita lihat di dalam slide ini, yaitu yang pertama itu adalah usulan menjadi Badan Layanan Umum. Terus yang kedua itu atas Kementerian PAN-RB atau persetujuan dari kelembagaan. Yang ketiga itu Kementerian Keuangan, Penilaian dan Penetapan. Di sini sudah terdapat pengujian persyaratan substansif, teknis, dan administratif. Terus yang keempat itu melalui penyusunan RBA. Di sini yaitu sebagai dasar pelaksanaan anggaran bersama dengan DIPA. Yang kelima, penetapan KPI antara Menteri Keuangan dan Badan Layanan Umum yang telah ditandatangani oleh Dirjen PB dan pemimpin Badan Layanan Umum. Yang keenam itu penetapan tarif oleh DJPB ditetapkan PMK. Terus memperhatikan 4 aspek, di mana 4 aspek tersebut adalah kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat. Terus yang ketujuh yaitu ada remunerasi. Di sini juga memperhatikan 4 aspek, di mana yang pertama proporsionalitas, yang kedua kepatutan, yang ketiga kesetaraan, dan yang keempat kinerja operasional. Nah, kemudian yang ke-8 itu ialah pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Nah, pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum itu ialah melalui operasional oleh Badan Layanan Umum, Kementerian Keuangan dan kinerja KL, kemudian supervisornya Kementerian Keuangan, dan auditornya itu adalah KAP. Nah, pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum itu ialah terdapat perencanaan dan penganggaran, terus dokumen pelaksanaan anggaran, yang ketiga pendapatan dan belanja, yang keempat pengelolaan kas, yang kelima pengelolaan piutang dan utang, terus yang keenam investasi.
Yang kesembilan itu ada monitoring dan evaluasi oleh Badan DJPB dan kinerja KL. Berikut adalah peta persebaran dari Badan Layanan Umum. Nah, pada tahun 2020 sudah terdapat 243 badan layanan umum yang sudah berdiri per September 2020, di mana badan layanan umum yang sudah terdiri yaitu 105 di bidang kesehatan, 100 di bidang pendidikan, 10 di pengelola dana, 5 di pengelola kawasan, dan 23 di barang dan jasa lainnya. Nah, persebaran badan layanan umum barang dan jasa lainnya itu meliputi 6 di bandara, 6 di jasa teknik, 4 jasa lainnya, kemudian 4 jasa litbang, dan 3 di jasa pertanian. Nah, itulah 243 badan layanan umum saat ini yang tersebar di 20 kinerja KL. Nah, di slide ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kontribusi BLU dalam APBN. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sumber dana dari BLU itu bisa berasal dari rupiah murni, bisa berasal dari PNBP, dan bisa juga berasal dari PHLN. Nah, dilihat dari pertumbuhan PNBP BLU ini, itu semakin tahun semakin meningkat. Itu berarti kontribusinya terhadap pendapatan negara itu pun juga semakin banyak. Nah, dengan harapan tersebut, maka dengan semakin banyaknya kontribusi ini, maka ketergantungan kepada rupiah murni juga akan semakin berkurang. Kemudian yang selanjutnya itu ada tabel proyeksi realisasi dari PNBP BLU. Nah, di tabel ini diproyeksikan bahwa di tahun 2025 itu akan mengalami peningkatan sebesar 26%. Setelah dilihat pada tahun 2017 itu persentase terhadap PNBP nasional itu hanya 15%. Nah, ini akan terus meningkat. Maka dari itu, dengan harapan nanti BLU akan semakin mandiri. Dan porsi rupiah murni yang semakin sedikit dengan pendapatan PNBP yang semakin banyak, maka ketergantungan kepada rupiah murni akan semakin dikurangi. Di slide ini yang akan kita paparkan yaitu mengenai kontribusi BLU dalam bidang-bidang tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, di sini sudah disampaikan yaitu mengenai bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan produktivitas layanan lainnya. Yang akan kita soroti di sini yaitu pada bidang-bidang yang akan fokus dan menjadi amanah dalam undang-undang, yaitu bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Bidang pendidikan terdapat 2,8% jumlah perguruan tinggi dalam BLU, dengan sebanyak jumlah siswa pada perguruan tinggi tersebut terdapat 15%. Nah, untuk bidang kesehatan itu terdapat 38% jumlah rumah sakit Satker BLU dengan jumlah pasien itu sebanyak 58% Satker BLU. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.